Baik, eh, kita mulai ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk peserta ya, Zoominar bonus kelas baking loka-loka yang sudah hadir pada siang hari ini. Sebelum sebelum mulai, izinkan saya, Wilaga, untuk memandu acara Zoominar pada siang hari ini, yang nanti mungkin akan ada dua yang menjadi pembicara ya. Untuk penjelasan kalkulator biaya resep nanti akan dipandu oleh saya sendiri. Kemudian Q&A resepnya dengan Mbak Marina ya, dengan Kak Marina. Jadi nanti ketika mungkin selama ini teman-teman punya pertanyaan ya selama praktek ataupun ingin bertanya apa itu santan gam, glukomanan ataupun yang lain, ini mungkin bisa nanti disampaikan. Tapi untuk diskusi ini agar kondusif, mohon selama diskusi ini teman-teman mematikan mikrofonnya. Kemudian jika nanti ada yang ingin bertanya, silakan raise hand ya. Nanti insya Allah akan kami antarkan gitu ya supaya lebih kondusif. Oke gitu ya, teman-teman. Mudah-mudahan yang sederhana ini bisa bermanfaat ya. Kita mulai dari perkenalan ya. Jadi mungkin selama ini kita hanya chatting di WhatsApp ataupun di email. Jadi loka-loka ini sebenarnya ada dari dua orang ya, ada dua orang, yaitu Mbak Marina, mungkin yang teman-teman juga sudah dengar ya suaranya di di buku resep digital loka-loka ya, di video resepnya, yang mungkin juga selama ini sudah chattingan, yang mungkin sudah tanya jawab, sudah start praktek di grup Telegram maupun balas email. Ya inilah bentukannya Mbak Marina ya. Nanti insya Allah juga nanti akan langsung di sesi Q&A untuk bertanya jawab dengan teman-teman. Lalu yang kedua ini saya Wilaga yang membangun buku resep digital loka-loka. Jadi kalau misalkan nanti ada kendala seputar akses, ini biasanya saya yang bisa bantu begitu. Oke, karena laptop saya ada bermasalah sedikit tentang kameranya, saya izin off cam. Tapi untuk selanjutnya kita langsung saja mulai ke penjelasan kalkulator biaya resep ya. Jadi ini adalah salah satu update ya, salah satu update resep, salah satu update fitur di kelas baking loka-loka. Jadi mungkin selama ini ada sebagian peserta yang bertanya ini kira-kira kalau dijual harga jualnya berapa? Atau ada juga yang bertanya kira-kira untuk bahan baku ini belinya di mana? Atau juga bertanya kira-kira bisa nggak diperhitungkan berapa harga modalnya begitu ya? Nah dari pertanyaan-pertanyaan itu yang kemudian akhirnya kami coba buat nih kalkulator biaya resep dalam format Excel yang kemudian kami upload ke Google Sheet ya, yang mungkin juga teman-teman juga sudah buka, sudah upload di buku resep digitalnya masing-masing. Mungkin juga sudah kulik ya, sudah mulai tahu bagaimana cara pakainya. Tapi nanti insya Allah di sesi pertama ini kita akan coba berdiskusi bagaimana cara menggunakannya. Oke. Nah untuk itu saya akan coba share screen yang satunya lagi, yang ini ya. Sudah tampil ya format seperti ini ya. Formatnya share screen-nya sudah saya ganti ini. Teman-teman boleh di-chat. Sudah ganti ya tampilannya ya dari PowerPoint, dari PDF menjadi tampilan Google Chrome. Oke, mungkin sudah ya. Oke, sudah. Baik. Terima kasih Kak Syita untuk responnya. Jadi kalau teman-teman ingin buka resep, ini kan akan hadir di sini ya teman-teman, yang di buku resep digital loka-loka ini diakses melalui belanja.lokaloka.com. Kemudian dimasukkan email dan passwordnya, ya email dan passwordnya yang sudah kami kirim ke email atau yang sudah kami kirim ke WhatsApp ya. Sebagian peserta langsung kami kirimkan emailnya via WhatsApp. Kemudian kalau misalkan nanti lupa passwordnya, ini bisa klik lost your password di sini.
nanti teman-teman akan diarahkan untuk mengisi alamat email pembeliannya, kemudian nanti akan mendapatkan sandi baru. Ya, tapi ini karena saya mungkin nggak akan membuat sandi baru, maka ini saya back saja ya. Oke, kemudian setelah masukkan email dan password, maka masuk begitu ya, masuk. Kemudian teman-teman akan diarahkan ke menu utama ya, dashboard ya. Dashboard. Sebentar. Ya, beranda ya, diarahkan ke beranda. Nah, nanti akan tampilannya seperti ini gitu biasanya. Nah, jadi ini boleh diperhatikan ya teman-teman ya, karena sebagian pengguna yang kami perhatikan juga tergocek ya, terkecoh di sini ya. Jadi terasa ketika masuk sini langsung merasa di sini akan ada akses kelasnya ya, baik itu kelas street food ataupun kelas mie ataupun kelas roti tawar ataupun kelas kue 1 atau kue 2. Ya, di sini hanya ada 2 resep ya. Di sini 2 resep gratis ya. Ada resep okonomiyaki dan resep pie brownies. Tapi sesungguhnya bukan ini resep yang teman-teman beli ya setelah pembelian. Yang diakses adalah yang sebelah sini nih, akses di sini. Ya, katakanlah di akun ini saya telah melakukan pembelian untuk kelas kue bagian 2. Jadi bisa diklik di sini, di sini nanti akan diantarkan ke kelasnya. Nah, ini yang disebut kelas ya, disebut kelas kue 2 ya. Ya, jadi nanti teman-teman bisa juga menyesuaikan untuk street food ataupun untuk kelas kue 1 ataupun kelas mie ataupun kelas roti tawar, itu juga bisa nanti menyesuaikan cara masuknya. Nah, kalau oh iya, tadi saya agak terlewat. Jadi untuk aksesnya juga bisa diklik kalau di tampilan handphone ya teman-teman ya. Jadi bisa diklik yang biru atas ini, kemudian nanti dicari mana yang sekiranya cocok yang pernah teman-teman beli. Contohnya kalau misalkan di akun ini saya belum melakukan pembelian kelas roti tawar, ya tentu saja tidak bisa ya, tidak bisa diakses. Kalau di akun yang ini saya bisa mengaksesnya yang kelas kue. Termasuk juga untuk ebook seperti itu juga ya, untuk ebook yang 30 hari makan enak lebih sehat tanpa terigu, atau ebook terbaru kita ya, ada 30 hari resep Ramadan lebih sehat tanpa terigu. Cara masuknya sama semua, intinya dipilih pembeliannya di mana ya, dari tombol menu yang ada di sebelah kiri atas. Oke, simple ya. Kita masuk di kelas kue 2. Sambil nunggu ya, jadi memang teman-teman mungkin ada yang bertanya nih, ini ada reseller kah, lokal-lokal ya? Sempat juga sih kita terima nih pertanyaan, apakah ada reseller lokal-lokal? Jawabannya memang belum ya, belum. Kecuali nanti mungkin dalam waktu dekat insya Allah akan sistemnya sekarang mungkin kayak affiliate Tokped, affiliate Shopee ya, yang mungkin teman-teman juga udah akrab ya dengan sistem itu ya, biasanya tinggal share link aja nanti akan dapatkan di sini. Tapi belum dibuka teman-teman, ya, masih dalam proses penyempurnaan ya supaya nanti teman-teman nggak terlalu banyak ada kendala. Oke, kita lanjut ke topiknya, yaitu bagaimana kita bisa mengakses kalkulator biaya resep ini ya. Jadi setelah masuk ke kelasnya ini, teman-teman bisa scroll ke bawah ya. Di sini akan ada daftar isi. Nah, di sini ada resep-resepnya yang tentu mengikuti ya. Nanti kalau street food berarti dimsum, kemudian martabak manis dan semisal. Tapi kalau di sini berarti saya adanya yang kelas kue 2 ya. Di sini ada di nomor 9 perhitungan biaya. Tapi sekali lagi mungkin nanti akan beda nomornya, tapi judulnya sama nih, perhitungan biaya. Nah, langsung diantarkan ke kolom perhitungan biaya ya. Jadi itu versi cara cepatnya. Tapi kalau misalkan nanti mau di scroll juga bisa. Ya di scroll ini kan sebenarnya diletaknya di bawah aja, di bawah resepnya. Dan di sini juga sambil mumpung lewat ya, kami juga sudah membuat update yang lain, yaitu kadang-kadang kami suka dapat pertanyaan ini untuk alat apa saja dan belinya di mana. Nah, makanya ini kami coba lampirkan link Tokped karena
untuk kami sendiri ya, untuk kami sendiri ini Tokped lebih ramah untuk proses pembeliannya daripada Shopee ya. Apalagi akhir-akhir ini Shopee terasanya lemot, jadi khawatirnya nanti malah menghambat teman-teman untuk mengakses alat yang digunakan di kelas. Jadi ini kami buatkan untuk link pembelian Tokped. Jadi kalau misalkan nanti diklik, ini nanti akan diarahkan menuju Tokped. Nah, seperti itu. Oke, itu beberapa bahan juga dilampirkan link pembeliannya. Tapi sekali lagi ini tidak harus dibeli ya kawan-kawan, apalagi kalau misalkan nanti ada yang stok habis seperti ini. Tapi intinya adalah ukurannya ataupun spesifikasinya begitu. Terutama untuk yang juga sering pertanyaan adalah bedanya mentega sama margarin ya. Beberapa teman-teman peserta juga kadang-kadang masih kesulitan ya membedakan margarin dan mentega, makanya di sini kami lampirkan juga mentega atau margarin. Tapi yang jelas spesifikasi produknya yang teman-teman perhatikan, silahkan dibeli dari toko mana aja ya teman-teman, sekali lagi ya, boleh di toko yang ini, boleh juga di toko yang lain. Oke, kita lanjut lagi ke topiknya. Lalu sebenarnya untuk di beberapa kelas ya, kelas terutama di kelas kue, tapi sekali lagi di sini saya tidak bisa tunjukkan karena di sini tidak ada aksesnya. Ada update resep terutama untuk gula, karena beberapa teman-teman yang peserta kelas kue, khususnya kelas kue 1 ini mempertanyakan tentang bisa nggak gula pasirnya diganti dengan gula yang lain, kira-kira seperti itu. Itu sudah juga ada update-nya. Tapi sekali lagi karena tidak ada akses di akun ini, makanya saya tidak bisa tunjukkan. Yang mungkin sebentar lagi akan ada update-nya juga untuk terkait gula ya teman-teman ya. Ini ada di Marmer ya, di Marmer. Nanti mungkin Mbak Marina bisa juga tambahkan ya apa saja update-nya. Terutama selain gula, ini juga update-nya adalah bagaimana telur ya tanpa dairy ya, tanpa dairy produk ya. Telur mungkin masih menggunakan. Nah, jadi itu mungkin Mbak Marina nanti bisa tambahkan di sesinya ya. Kemudian untuk selanjutnya kelewat ya. Di sini diperhitungkan biaya. Nah, di sini jika sudah sampai di sini silahkan diklik saja tombol download-nya ya, tombol download-nya. Nanti akan masuk ke sini. Ya, di Google Sheet ya, harusnya masuknya ke Google Sheet dalam format hanya lihat ya, hanya lihat. Kemudian langkah selanjutnya adalah klik file. Teman-teman bisa, kok nggak bisa? Nah, bisa mendownload dalam format Excel ya. Jadi nanti akan kalau download ini akan masuk ke handphone ataupun ke laptop ataupun ke desktop teman-teman ya. Jadi bisa dibuka tanpa ada internet. Tapi kalau misalkan teman-teman mungkin ingin dalam format Google Sheet, ini juga bisa diklik buat salinan. Jadi nanti kalau ini pindah bedanya ya dengan Excel, sebagaimana yang teman-teman juga sudah tahu mungkin nanti bisa dibuka selama ada koneksi internet dan multi device. Jadi selama akun Google-nya masih sama-sama akun Google ya, terutama ya kan sebagian juga ada yang pakai Yahoo mungkin di sini nanti akan bisa dibuka di mana saja gitu kira-kira dengan akun Google. Yang kami sarankan memang akun Google sih sebenarnya, karena ini lebih lebih fleksibel ya, lebih fleksibel, tidak tergantung di satu handphone ataupun di satu laptop begitu. Oke, ini mungkin yang saya contohkan adalah yang di Google ya. Jadi saya buat salinan. Nah, jadi di sini tinggal diklik saja, misalkan mau diganti namanya juga boleh, dibiarkan juga boleh. Kemudian foldernya juga ini adalah folder di Google Drive saya berarti. Jadi nanti teman-teman bisa menyesuaikan ya, mau masuk ke folder mana nih kira-kira. Apakah dimasuk salah satu folder yang sudah saya buat sebelumnya, atau saya letakkan saja di luar, atau saya bikin folder baru. Nah, begitulah. Ya, mudah ya teman-teman ya. Mungkin juga sebagian teman-teman juga sudah sudah maklum ya dengan cara-cara seperti ini. Kita klik pilih untuk membuat salinan. Nah, seharusnya ketika sudah terbuat salinan seperti ini, ya ini akan kita kembali ke tampilan desktop saja ya, teman-teman ya. Nah, ini sudah bisa diedit karena lokasi file ini sudah ada di Google Drive saya begitu. Nah, sedangkan yang tadi ini yang datangnya dari
member area atau dari buku resep digital ini, ya ini datangnya dari atau file ini dibuka dari Google Drive-nya Lokaloka begitu. Sedangkan kalau yang ini sudah masuk ke Google Drive saya. Persis sama seperti kalau misalkan saya download ya, saya download sebentar, agak susah ya dikliknya ya. Wah. Nah, waduh. Wah, dimintanya ini ya. Nah, kalau di sini ini kalau kita contohnya mau di-download ya, download yakinkan ini untuk ke Microsoft Excel ya, tapi mungkin buat teman-teman sebagian yang lain format lain juga boleh. Yang penting masih bisa diedit. Nah, di sini sudah bisa dibuka nih Excel-nya. Sudah bisa dibuka Excel-nya. Nah, inilah yang tampil ya, tapi sekali lagi ini di device saya ya, di laptop saya ya. Jadi kalau misalkan nanti saya pindah, saya tidak bisa melihat file ini di laptop yang lain ataupun di handphone saya. Makanya kalau saya pribadi lebih cocok untuk mengcopy paste Google Sheet ini ke Google Sheet saya sendiri. Oke, kita sudah sudah sampai di kalkulator HPP. Jika sudah berhasil menyalin seperti ini sudah benar ya, sudah benar. Tinggal langkah selanjutnya adalah mengganti khususnya di harga pembelian ini. Maksud saya yang berwarna merah ya, yang berwarna merah. Sebelum ke sana, saya ingin memperkenalkan di kalkulator ini nanti akan ada beberapa sheet ya, ada sheet resepnya. Kalau di kelas Q2 kan ada sus pizza, kemudian ada palm cheese, ada tamprine, nastar, marmer cake, chiffon cake, dan ada juga tentang menghitung alat yang digunakan. Kemudian juga ada perencanaannya. Ada perencanaan jika kita ingin profit sekian rupiah, kita harus menjual berapa banyak dan harus produksi berapa banyak, kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi hanya ada tiga bagian besar sheet di sini. Ada resepnya, ada perhitungan alatnya, alat yang digunakan, dan juga ada perhitungan jika ingin mendapatkan keuntungan tertentu ya, berapa produksinya, berapa penjualannya. Oke, kita mungkin satu persatu dulu. Untuk bagian pertama, kita akan melihat perhitungan per resepnya ya, perhitungan per resepnya. Nah, sekali lagi, ini juga sama prinsip berpikirnya untuk sus pizza, untuk palm cheese, untuk tamprine, untuk marmer cake, untuk chiffon, semuanya sama. Untuk kelas lain juga seperti itu, untuk kelas kue 1, untuk street food, untuk mie, untuk roti tawar juga sama persis seperti ini. Ada tabel seperti ini ya, ada tabel dan sini sudah kami berikan langkah-langkah untuk mengerjakannya. Ada langkah 1, kemudian ada langkah 2, ada langkah 3 ya. Untuk di resep begitu juga ada langkah 1, langkah 2, di resep lain maksud saya palm cheese contohnya ada langkah 3 dan nanti ketika di sheet biaya tetap nanti di sini adalah langkah 4. Kemudian di raker ini ada langkah 5 dan langkah 6. Nah, jadi di sini kami coba sudah membuatkan petunjuk penggunaan gitu ya secara mungkin sederhana. Oke, kita masuk pembahasannya lebih detail lagi. Di langkah pertama di sini adalah menentukan biaya yang keluar ya, yang biaya keluar per kemasan ya, per kemasan. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah menuliskan nama bahan sesuai resep ya. Di sini kan ada resepnya ya. Di ini tadi contohnya adalah sus pizza ya. Contohnya adalah sus pizza. Di sus pizza ini sus pizza sobat. Sus pizza ini kan ada bahan ya, ada bahan, kemudian ya ada bahan ya. Di sini dituliskan persis sama nih. Lokaloka 100 gram ya. Penggunaannya ya. Kemudian ini kan 100 gram lokaloka, di sini kebutuhannya 100 gram. Nah, di sini ada unit pembelian. Ya, unit pembelian ini adalah harga yang teman-teman keluarkan untuk 1
kemasan gitu ya, satu kemasan. Contohnya ini ada mentega ya 1 kilo, ada margarin ada 500 gram, air ini contohnya 1 liter, baking powder satu kemasan kecil begitu kami lihat 45 gram dan seterusnya ya dan seterusnya. Kemudian harga pembeliannya berapa? Kalau lokal aqua di sini kan yang per 500 gram sebagaimana teman-teman juga sudah ketahui adalah 26.900. Mentega 66.000. Margarin 20.000. Kalau harga di Bogor ya, harga di Bogor atau harga di Tokped. Mungkin nanti harga di daerah teman-teman bisa jadi lebih murah ataupun bisa lebih mahal. Nah, untuk kebutuhan resepnya di sini dituliskan yang sudah ada di resep di sini ya, resep di sini. Sehingga nanti akan muncul berapa biaya per resepnya, berapa biaya per resepnya. Contohnya di sini jika misalnya lokal-lokal pembeliannya adalah per 500 gram, digunakan 100 gram, dari harga pembelian 26.900, maka akan membuat biayanya adalah 5.380 per resep ya, per resep. Oke. Kemudian begitu terus untuk bahan selanjutnya, mentega, margarin, air, sampai keju mozzarella ya. Intinya semua bahan yang digunakan diperhitungkan, kemudian muncullah total biaya sebelum risiko 49.000. Jadi artinya untuk bikin satu resep di sini, satu resep yang ada di kelas ini, itu harganya adalah 49.000 sekian ya, 50.000 lah ya. Nah, jadi di sini warnanya merah, teman-teman. Di sini yang warna merah ini adalah yang bisa teman-teman ganti ya. Jadi nanti kalau misalkan ternyata teman-teman belinya yang versi 5.000 gram, versi 5 kilo, ini kan harganya 165.000. Jadi harganya bisa jadi lebih murah begitu. Begitu juga untuk bahan yang lain ya, mentega, margarin dan seterusnya. Jika memang harganya lebih murah, harga pembeliannya lebih murah dengan unit pembelian yang lebih besar, itu juga bisa diganti di sini. Ataupun nanti ketika teman-teman misalkan sudah berhasil praktek, kemudian ingin membuat resep yang lebih baik lagi daripada ini, dan kemudian kebutuhan resepnya berubah, itu juga bisa diganti. Jadi intinya, selama warnanya merah, ini masih bisa diganti. Adapun yang warnanya hitam seperti ini, kami tidak sarankan diganti karena ada rumusnya ya, dan rumusnya ini kemudian terhubung sampai ke sheet paling akhir di sini di raker ini. Itu apa? Pada baru kelas lama ya? Iya, suaranya bocor salah satu siapa ya? Mohon di mute dulu ya, sebentar lagi. Oke, itu jadi kita sudah ketemu berapa biaya resep sebelum risiko. Di sini juga kami buatkan ada risiko produksi untuk gosong, gagal, gosong ya, lebih banyak ke gosong mungkin nanti. Gosong atau ya gagal rasanya tidak enak dan seterusnya. Ini misalkan 10%. Jadi dari 10 kali bikin satunya gagal. Kalau misalkan dari 2 kali bikin 1 kali gagal gimana? Tinggal diganti. Jadi misalkan 50%, kira-kira seperti itu. Nah, risiko ini kemudian diperhitungkan ke dalam biaya supaya jika memang ada risiko selama produksi nanti ketika katakanlah ingin menjadikan ini ya sebuah peluang usaha, maka ini dibebankan pada biaya gitu. Jadi harganya sudah termasuk jika gosong gitu. Artinya nanti ketika memang gosong ya, katakanlah gosong, mudah-mudahan jangan, itu sudah ada tuh biaya untuk kegosongan itu gitu atau kegagalan itu sudah diperhitungkan. Oke, kemudian jika ini sudah, risiko produksi ini sudah, kemudian masuk ke penentuan satu resep ini nanti akan jadi berapa potong untuk satu kemasannya. Iya, sebentar, maaf. Jadi kita akan masuk ke perhitungan di satu kemasan ini akan ada berapa piece ya, akan ada berapa banyak gitu, akan ada berapa banyak. Iya, ini contohnya untuk setiap resep ya, untuk setiap resep ini di satu kemasannya itu akan kita isi 3 piece ya, 3 piece sus pizza. Di setiap kemasan penjualan itu nanti akan ada 3 sus pizza. Sedangkan di satu resep ini, satu resep jadi ini akan menghasilkan 9 piece sus pizza. Kira-kira seperti itu ya. Saya ulang sekali lagi. Untuk hasil satu resep ini maksudnya adalah dalam satu resep seperti ini, satu resep di sini, ini nanti akan menghasilkan 9 piece sus pizza. Nah, sedangkan
Di dalam satu kemasannya, satu kemasan box atau satu kemasan aluminium foil, katakanlah seperti itu, nanti akan ada 3 sus pizza. Ya, jadi artinya di satu resep itu akan menghasilkan 3 kemasan, kira-kira seperti itu. Dan kemudian dengan sudah kita mengetahui satu resep itu berapa kemasan, maka kita jadi tahu berapakah modal untuk bikin satu kemasan itu gitu ya. Satu kemasan itu berapa rupiah sih gitu. Satu kemasan ya, satu packs penjualan itu hasilnya atau modalnya berapa? Ini adalah 17.000. Tapi belum memperhitungkan kemasan dan bahan pembantu lainnya. Nah, makanya di sini di langkah kedua ini kami sertakan juga bahan pembantu seperti listrik, air, gas ya. Kemudian kemasan plastik, kemasannya sendiri, kemudian label, kemudian bubble wrap, lakban untuk keperluan pengiriman. Jika ada, jika misalkan tidak, teman-teman juga bisa nolkan begitu ya, bisa nolkan, tidak masalah. Juga kalau misalkan nanti ternyata harganya beda, kemasan plastik yang saya temukan di Tokped misalnya harganya 3.000 misalkan, ya sudah diganti tinggal 3.000. Label misalkan bikin label brandnya ya, brand misalkan Sus Pizza AA gitu. Sus Pizza AA kita cetak stikernya, misalkan untuk satu kemasannya itu harganya Rp300 dan seterusnya. Jadi bisa disesuaikan. Oke, itu adalah langkah 2. Kemudian selanjutnya adalah langkah 3. Langkah 3 adalah kita menentukan laba yang diinginkan per kemasan sesuai dengan harga yang ada di pasaran ya, harga kompetitor. Nah, di sini dari langkah 1, langkah 2 kita sudah tahu bahwa harga pokok produksinya per kemasan adalah 21.500 untuk satu kemasan Sus Pizza brand Sus Pizza AA gitu ya. Sus Pizza AA harganya 21.000 sekian. Nah, sebelum kita jualan tentu saja kan kita membandingkan dengan yang ada di pasar ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, makanya di sini di bawah ini kami coba buatkan tabel riset harga kompetitor nih, yang isinya ada 5 kompetitor ya, ada 5 kompetitor yang nanti kalau misalkan teman-teman lihat di sheet masing-masing di Palm Cheese, Tamrin ataupun dimsum ataupun martabak manis, ini bisa jadi ada isinya, bisa jadi tidak ada isinya. Kalau tidak ada isinya, contohnya seperti martabak manis ya. Jadi buat teman-teman yang sudah mengakses kelas street food dan membuka kalkulator ini mungkin akan menemukan ininya kosong. Karena ternyata martabak gluten free ini belum dijual di Tokped, kira-kira seperti itu. Nah, artinya kalau belum dijual di Tokped, artinya itu peluangnya teman-teman untuk membuat harga sendiri ya. Mau untungnya 60% kayak, mau untungnya 600% kayak, berarti masih boleh-boleh aja gitu selama konsumennya mau. Dan untuk konsumen mau itu kan biasanya mereka juga membandingkan dengan kompetitor ya, dengan penjual lain itu berapa sih harganya. Nah, kalau belum ada penjual lain ya berarti tidak ada bandingan, berarti masih bisa leluasa nih untuk nentuin berapa laba yang diinginkan. Kan enak banget ya kalau misalkan yang martabak manis. Kalau yang ini contohnya ada nih, tapi sebagian ada juga yang memang gluten free ya, Sus gluten free, ada juga yang belum gluten free gitu. Nah, artinya kalau memang belum ada yang gluten free, inilah yang bisa juga menjadi peluang untuk memberikan harga lebih mahal. Karena kan gluten free gitu ya, dengan rasa yang empuk, lembut begitu dan kopong isinya. Ini contohnya sus ya, contohnya sus artinya ya sus seperti ini begitu, bukan pizza, sus pizza. Nah, ini juga bisa menjadi kategori produk baru yang mudah-mudahan bisa kita bisa jualan produknya lebih mahal ya, penjualannya produknya lebih mahal. Oke, kita balik lagi ke sini ya, balik lagi ke sini. Katakanlah di sini sudah kita cari ya berapa harganya. Contohnya ini kan tadi udah diklik ya, matcha ya. Matcha harganya berapa? Harganya 78.000 untuk isinya berapa ya? Isinya 6. Ya, berarti di sini 78.000 dibagi 6. Jadi harga per piece-nya itu adalah 6. Maaf 13.000 tuh. Harga per piece-nya 13.000. Nah, ini kan harganya per piece, maka harus dikembalikan pada kemasan kita. Kemasan kita isinya itu kan 3 tadi kan. Makanya di sini dikali 3, harganya 39.000. Kira-kira gitu cara berpikirnya ya, teman-teman ya. Nah, dengan cara berpikir seperti itu diulangi untuk kompetitor kedua, ketiga, keempat, kelima ya, sampai akhirnya muncul kira-kira teman-teman akan tahu berapa sih harga rata-rata pasaran kue sus begitu ya. Tapi lagi ini kue sus biasa aja nih kayaknya, kue sus dari terigu. Jadi kalau misalkan yang gluten free ini mungkin harganya masih bisa lebih mahal. Nah,
Di sini kue sus yang biasa-biasa aja yang dari tepung terigu ini harganya 20.000. Sedangkan teman-teman harga pokok produksinya aja sudah 21.000. Kan nggak mungkin kita 0% ya. Karena kita pengen bersaing sama kompetitor yang penting laku dulu. Ah ya udah deh, saya ambil untungnya nggak ada aja dulu kerja bakti. Akhirnya, atau maaf saya ulang, karena harganya 19.000 nih rata-ratanya, ya udah deh saya jual aja tipis-tipis aja nih 22.000 atau 25.000, 20.000 gitu ya, 20.000. Tapi ternyata dengan itu teman-teman nggak untung. Jadi kalau dulu sebelum ada kalkulator ini, mungkin menentukan harga itu kan ya udahlah berapa sih harga kompetitor, saya ikut-ikut aja gitu ya. Dan ternyata kalau dihitung dari sini harganya masih kerja bakti itu, harga kerja bakti. Jadi kalau misalkan teman-teman kemudian nanti marketingnya bisa mengkomunikasikan ternyata produk ini lebih bagus daripada yang ada di pasaran, berarti kan bisa kasih harga yang lebih bagus daripada itu juga begitu. Nah, nanti di sesi ini nanti akan saya berikan contoh bagaimana mengedukasi pasar ya, bagaimana cara membuat pasar lebih tertarik dengan produk kita yang punya kelebihan dan bisa dilakukan di WhatsApp dan juga bisa ditinggal copy paste aja, lebih praktis begitu ya. Nanti setelah ini ya, setelah ini. Oke, jadi memang dari tadi saya menjelaskan seperti ini diarahkan teman-teman untuk berjualan. Jawabannya iya, apalagi kita akan menyambut bulan Ramadan ya dan Lebaran, dan di ini adalah Ramadan dan Lebaran yang pertama ya di luar PPKM, sehingga kalau saya ikut beberapa webinar terkait dengan pola perilaku konsumen di bulan Ramadan ini, pembeliannya sangat besar ya. Kita aja dulu yang PPKM mungkin merasakan sendiri, walaupun ada PPKM kita juga tetap belanja, kita tetap ngasih kue lebaran juga, bikin kue lebaran juga. Nah, berarti artinya kalau misalkan kita menghadapi Ramadan dan Lebaran tanpa PPKM, mudah-mudahan ini pasarnya lebih menggeliat lagi, jadi bisa jadi peluang. Tapi pun kalau misalkan tidak teman-teman jual, juga teman-teman jadi tahu, oh ternyata kalau saya beli di luar itu rata-rata bisa 39.000 nih, bisa 39.000. Tapi kalau saya bikin sendiri di rumah, saya cuma menghabiskan 17.000. Kan lumayan banget untuk menghemat ya anggaran belanja keluarga begitu ya. Nah, gitu. Jadi emang ada dua manfaat secara umum kalkulator ini, yaitu untuk menghitung berapa modal kalau kita berjualan atau kita hitung berapa banyak penghematan yang bisa kita lakukan. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, selanjutnya untuk pamcis, untuk tamprin, untuk nastar, ini juga sama ya. Nah, ini kan nastar ya, salah satu kue lebaran ya, salah satu kue lebaran yang di sini bisa teman-teman lihat ya, harganya 102.000 ya, 102.800. Dengan untung 65.000 aja, ini kita masih di bawah harga pasar. Kalau misalkan dinaikin jadi 75% gimana? Nah, kan sama seperti nastar gluten free lainnya, masih bisa bersaing gitu kira-kira ya. Nah, jadi ini salah satu manfaat menggunakan kalkulator biaya resep ini. Oke, marmer cake juga itu kan ya bisa kita gunakan sebagai kue lebaran. Di sini untung 2 kali lipat, 100%, ya. Modalnya 49.000, untungnya 49.000, ini kita masih di bawah harga pasar. Kalau misalkan 105%, 105%, ini juga masih di harga pasar. 110% gimana? Masih di harga pasar. 115%. Nah, ini baru mirip-mirip sama harga pasar. Kan ini bisa jadi peluang ya, bisa jadi peluang. Chiffon cake juga demikian. Di sini kita lihat untungnya hampir 2 kali lipat. Tapi di sini chiffon cake-nya adalah yang low karbo. Kemudian apalagi ini? Chiffon cake ini mungkin sepertinya dari terigu ya, kalau yang ini ya. Iya, sepertinya begitu. Nah, jadi ini juga bisa teman-teman jual dengan lebih mahal lagi. Oke. Dengan sampai di sini, sampai di sheet sini, berarti teman-teman sudah melakukan 3 langkah untuk menghitung berapa biaya per kemasan, sekaligus dengan menentukan harga jualnya. Nah, sekarang kita juga perlu memperhitungkan alat yang kita gunakan di sini nih. Ini kan ada alat. Nah, kan alat ini kan bayar nih belinya. Jadi kalau kita pengen usaha, ya kita juga mengantisipasi berapa biaya yang kita keluarkan di sini gitu. Jadi kalau misalkan nanti mangkuk kaca sedangnya pecah, kalau kita perhitungkan di sini, ya berarti nanti kita punya uang untuk menggantinya gitu kira-kira. Kalau misalkan nanti hand mixer turbonya udah konslet, turbo mixer ini konslet, maka ini juga bisa diganti. Ada uang untuk menggantinya. Kira-kira seperti itu.
Nah, untuk tujuan itu kita daftarkan dulu nih barang-barangnya apa aja. Si Opu minta apa sih, Nel? Minum. Ini sudah deh, sebelum kita ngapa-ngapain nih. Ya, sip. Untuk biaya tetap ini, untuk alat yang kita gunakan sama juga cara berpikirnya. Kita daftarkan dulu apa saja yang digunakan kira-kira ya untuk membuat produk di kelas kue 2 ini ya, chiffon cake, marmer cake ya. Kemudian kita daftarkan, kita list semuanya. Kalau perlu juga untuk pemasarannya, misalkan, oh saya nanti untuk jualan saya butuh motor nih untuk nganter-nganter ke konsumen. Oh saya berarti butuh HP sendiri nih, HP CS ya, HP customer service untuk melayani konsumen. Saya butuh website misalkan katakanlah untuk menerima pesanan secara otomatis misalnya gitu, dan seterusnya. Jadi barang-barang yang digunakan untuk masak dan untuk operasional produksi ya juga sekaligus untuk pemasaran ataupun yang lainnya ya, untuk lainnya. Nah, di sini didaftar. Kalau misalkan memang tidak ya tinggal di misalkan website ya, saya jualannya di WhatsApp dulu aja, tidak perlu dengan website. Saya juga nggak ngerti bikin website, makanya saya bikin 0. Ya udah nggak apa-apa, tinggal dibikin 0 saja. HP nanti saya juga mau pakai HP sendiri aja dulu ya, nggak perlu beli-beli dulu deh. Yang penting laku dulu biar modalnya nggak terlalu banyak. Oke, misalkan di 0 kan, misalkan. Tapi kalau saran kami pribadi ya, teman-teman bisa mencoba memperhitungkan barang milik saat ini ya, barang milik ya, bukan barang modal, diperhitungkan sebagai modal. Jadi HP walaupun memang tidak beli, tapi HP yang sekarang digunakan untuk jualan tanda kutip seperti itu, ini juga diperhitungkan sebagai barang modal. Nggak beli lagi HP-nya, tapi diperhitungkan supaya nanti kalau misalkan ada apa-apa sama HP-nya, ini sudah ada uang untuk menggantinya, kira-kira seperti itu ya. Oke. Begitu cara berpikir untuk menuliskan kolom nama barang, jumlah, dan harga. Nah, di sini juga seperti pisau kue, oven tangkring, ini kan juga mungkin sudah ada ya di dapur teman-teman sekalian ya. Mungkin nggak perlu pembelian lagi. Nah, sama seperti HP tadi konsepnya. Tidak perlu beli lagi, tapi mungkin diperhitungkan sebagai barang produksi. Nah, jadi setelah sesi ini, teman-teman boleh main ke dapur ya, ke dapur masing-masing, kemudian cek nih kira-kira barang apa yang saya pakai, kemudian yang saya ingin daftarkan sebagai barang modal, kira-kira seperti itulah. Nah, bagaimana sih cara memperhitungkan ini? Tentu saja yang namanya barang nanti kan ujungnya rusak ya, salah satunya rusak selain kita bisa berikan kepada orang lain. Nah, tapi kalau misalkan memang rusak, kita bisa perkirakan sebenarnya berapa lama sih dia tahan. Katakanlah nih untuk motor ya, katakanlah untuk motor bekas 7.500.000 harganya misalkan ya, misalnya masih bisa jalan lah 10 tahun lagi. Nah, berarti yang selanjutnya yang kita perhitungkan adalah nanti kalau misalkan di tahun ke-11 saya udah nggak mau pakai motor ini lagi, kira-kira kalau dijual bisa laku nggak? Kalau bisa laku kira-kira harganya berapa ya? Oh, katakanlah harganya adalah 3 juta misalkan, harganya 3 juta. Nah, kalau harganya 3 juta, berarti setiap tahunnya saya nabung 450.000 untuk dapat motor baru di tahun ke-11. Nah, kira-kira seperti itu nilai depresiasi definisinya. Sekali lagi saya ulang, misalkan contohnya oven tangkring. Saya hari ini beli oven tangkring 135.000. Pengalaman yang udah oven tangkring ini rusak setelah 3 tahun nih, setelah 3 tahun. Tapi kalau oven tangkring ini rusak setelah 3 tahun, ataupun saya bosan pakai oven tangkring ini, saya pengen upgrade ke apa-apa yang dipakai influencer itu, oven yang dipakai influencer, kayaknya nggak ada yang mau deh beli oven tangkring saya. Makanya ini harganya 0. Makanya nanti di setiap tahun teman-teman tanda kutip nabung 45.000 untuk beli oven tangkring ya, oven tangkring. Nah, jadi nanti kalau di tahun keempat ya jadinya oven tangkring lagi. Tapi nanti kalau misalkan diganti jadi oven apa ya, misalnya oven influencer misalkan gitu, yang harganya 7 juta misalkan. Boleh nggak? Boleh aja sih. Kan yang penting ada pencatatannya yang nanti akan diperhitungkan kita harus jualan berapa banyak gitu, diganti sama jualan kan. Apalagi kalau misalkan kita beli oven influencer ini, misalkan 5 tahun nih kuatnya. Oh, berarti setiap tahun saya harus nyisihin 1.400.000 untuk beli oven yang saya idam-idamkan ini gitu. Nah, di total semuanya untuk barang-barang yang seperti itu, maka muncullah ternyata saya harus nabung setahun 2.500.000 ya, 2.500.000 untuk mengganti barang-barang yang saya gunakan nih, barang-barang yang saya gunakan. Nah,
selain ini untuk penjualan, ini juga untuk penghematan ya teman-teman ya. Maksudnya penghematan tadi kan ya, kita gunakan sendiri, kita nggak jualan gitu ya. Kita nggak jualan, kita cuma tahu aja, oh ternyata kalau chiffon cake itu di luar saya dapatnya 62.000 nih rata-rata nih, malah ada yang 165 kan, mahal banget. Ternyata saya bikin sendiri aja cuma 24.000 kok begitu. Murah banget gitu ya, murah banget. Nah, tapi intinya ketika melakukan penghematan itu, melakukan kita konsumsi sendiri, tapi ternyata kita harus nabung kira-kira 2.500.000 ini untuk daftar alat yang digunakan di sini gitu. Tentu saja nanti menyesuaikan ya dengan harga maupun jumlahnya. Ataupun nanti jenisnya. Nanti kalau mau ditambahin jenisnya juga boleh, tinggal di-insert gitu ya, tinggal di-insert. Kemudian misalkan katakanlah meja misalkan satu harganya misalkan 500.000 katakanlah. Ya sudah, tinggal di copy paste aja rumusnya yang di atas. Copy paste, copy paste. Kok nggak bisa? Ya iya, soalnya ini nggak ada. Di sini misalkan meja ya 5 tahun lah kira-kira. Nah, berarti setiap tahun saya akan nabung 100.000 untuk meja baru di tahun ke-6. Kira-kira seperti itulah. Kalau mau penghematan. Begitu juga untuk penjualan. Oke, langkah 4 selesai. Gitu aja. Jadi gampang banget. Udah tinggal ganti-ganti yang warna merah. Kemudian selanjutnya adalah kalau ini khusus kalau misalkan teman-teman ingin nanti jualan di bulan Ramadan ya atau di bulan-bulan setelahnya ya, bulan-bulan setelahnya. Ada langkah 5 dan langkah 6. Langkah 5 adalah menentukan profit yang ingin diperoleh setiap bulan. Nah, enak banget ya, kita bisa nentuin profit yang kita tentukan setiap bulan. Katakanlah di sini saya pengen untung 5 juta. Nah, harus teman-teman bedakan di sini atau yang teman-teman pahami adalah di sini saya membedakan antara untung dengan gaji. Ya, jadi teman-teman yang punya usaha ini dapat gaji dan nanti di akhir bulan itu juga dapat untung lagi gitu. Dapat untung lagi kan enak banget ya, dapat 2 kali gajian ya, dapat 2 kali untung. Nah, di sini katakanlah pengen untung per bulannya 5 juta. Katakan 5 juta. Kalau misalkan mau lebih lagi boleh, boleh. Misalkan jadi 6 juta juga boleh. Tuh agak 4, 6. Kalau mau lebih rendah lagi ya boleh juga, misalkan 3 juta. Dan seterusnya ya, bisa diganti. Gaji pemilik juga begitu. Misalkan mau diganti lebih atau kurang daripada 3 juta juga boleh. Kalau misalkan mau berdua, misalkan sama suami atau sama istri atau sama anak, itu juga boleh tinggal ditambah aja 2 atau 3 atau 4 atau yang lain gitu ya misalnya. Tapi sebagai pemilik. Karena di sini ada bedanya antara pemilik sama pegawai begitu ya. Kalau pemilik ya berarti kan dia yang milik gitu ya. Kalau pegawai dia yang kerja. Di sini contohnya ada contoh gajinya, katakanlah 1,5 juta per bulan, misalnya ya, mau diganti juga bisa, juga dengan jumlahnya. Ini gaji pegawai 1, gaji pegawai 2, ini bukan menunjukkan jumlahnya ya, teman-teman, tapi gaji pegawai misalkan ini produksi, misalkan. Di sini gaji pegawai untuk marketing, misalkan gitu. Atau misalkan untuk, ya biasanya kan 2 aja ya, kalau untuk skala rumahan ya, sekali rumah kan kita cuma butuh 2, produksi sama marketing. Misalkan di marketing ya udah saya marketingin sendiri dulu aja deh gitu. Apalagi nanti setelah ini insya Allah akan saya bagikan bagaimana caranya ya, salah satu caranya. Nah, di nolin juga bisa, mau ditambah 2 misalkan juga bisa dan seterusnya ya. Intinya ini menyesuaikan dengan kebutuhannya teman-teman saat ini. Nah, untuk keliling-keliling katakanlah selama 30 untuk mengirim produk, untuk beli bahan, untuk ya pokoknya transportasi, misalkan beli bensin 15.000 katakanlah seperti itu ya, ditulis 15.000. Kalau misalkan harga bensinnya wah bukan Petralit, kita pakai Pertamax Turbo 95, yang harganya misalkan 18.000 misalnya, ya bisa juga, kebanyakan 18.000 juga bisa. Nah, sebulan itu hari kerjanya berapa nih si motor ini keliling-keliling? 30 hari kah, 25 hari kah, 10 hari kah? Nah, itu kan bisa disesuaikan lagi ya. Tapi contohnya misalkan 15.000 deh misalnya, 15.000 selama sebulan. Kemudian di sini ada biaya listrik, air, internet. Nah, mungkin teman-teman yang menyimak dari tadi mungkin juga ini ya, kok di sini diulangi lagi nih. Di sini ada biaya listrik, di sini ada biaya listrik, air, gas. Di sini ada biaya listrik lagi. Bedanya apa? Bedanya kalau di sini ini yang nempel ke proses produksi. Sekali lagi saya ulang, kalau listrik, air, gas di sini adalah biaya yang nempel sama proses produksinya. Sedangkan yang di sini biaya listrik, air, internet ini yang nempel sama tempat usahanya. Listrik untuk kamar mandi, listrik untuk cuci tangan ya, bukan cuci tangan ya, untuk kalau misalkan di rumahan ya, misalkan untuk mandi katakanlah setelah produksi, misalkan gitu.
Air juga yang tadi yang sudah disebutkan ya, misalkan air untuk apa ya, air untuk minum misalkan, atau yang lain, internet begitu. Di total misalkan 450.000. Boleh nambah lagi, boleh kurang lagi. Kemudian di sini ada biaya promosi. Biaya promosinya 200.000 per minggu misalnya. Karena misalkan setelah dicoba-coba, ternyata setiap minggu itu alurnya adalah misalnya buka pre-order di hari Senin, kemudian tutup di hari Jumat, hari Kamis misalkan, kemudian hari Jumat, Sabtu, Minggunya itu adalah pengiriman, misalkan katakanlah seperti itu ya. Misalkan untuk street food nih, untuk yang street food, nanti marketingnya misalkan pengen jajan di luar rumah tapi takut sama minyak gorengnya yang hitam itu, maka beli aja di sini Kak, misalkan kayak gitu ya misalnya. Nah, ternyata yang merespon itu adalah orang-orang yang pengen jajan di luar rumah ketika weekend, tapi mau beli produknya teman-teman gitu kira-kira. Jadi kirimnya Jumat 1 minggu. Nah, pre-ordernya selama Senin sampai Kamis itu tadi, itu untuk mendorong apa mereka pengen beli, itu salah satunya misalkan tester ya, ditester dulu deh. Misalkan yang satu kemasannya tadi 3, ditester dulu satu kemasannya 1 misalnya. Nah, tester itu kan keluar lagi biaya. Nah, biaya itu kan harus di budgeting ya, harus dianggarkan ya. Misalkan 200.000 per minggu nih selama masa pre-order. Nah, sebulan kita jualannya 4 minggu, berarti kita di sini 4. Dan sekali lagi ini juga bisa digonta-ganti ya biaya promosinya. Biaya promosi juga misalkan kita datang ke Car Free Day misalnya. Car Free Day datang, tapi kan bulan puasa ya, nggak Car Free Day ya biasanya ya. Ya tapi katakanlah Car Free Day misalkan, kemudian di sana ada biaya parkir. Nah, di sini kita catat sebagai biaya promosi. Datang ke sana misalkan ada tester lagi, bisa biaya promosi. Ataupun ngasih diskon, ya berarti diskonnya dengan biaya promosi ini. Gitu. Nah, dah nih, itu adalah langkah 5 untuk menentukan profit. Selanjutnya adalah langkah 6, kita tentukan harus berapa banyak sih kita jualannya, harus berapa banyak sih kita bikinnya, kira-kira seperti itu ya. Nah, di sini ada produk, ada kolom produk, ada kolom proporsi. Teman-teman boleh fokus di sini dulu ya, 2 kolom ini. Nah, di sini produk ini adalah semua produk yang ada di kelas ini ya, yang ada di kelas teman-teman yang beli ya. Kalau street food berarti ya isinya ya sesuai dengan kelas street food, kelas kue 1 juga begitu, dan kelas-kelas lainnya seperti itu. Nah, di sini contoh defaultnya ya, contoh utamanya ini jual semua produk yang ada di kelas kue 2 nih. Dari sus pizza sampai chiffon cake ini dijual semua nih, dijual semua. Tapi kalau misalkan nih, tar lagi kan mau lebaran, mau jualan kue kering aja. Kan aneh kalau misalkan beli jualnya sus pizza, nggak jual dong gitu kan ya, misalnya contohnya. Nah, ya udah berarti tinggal dinolin aja. Berarti tidak ada target penjualan dan juga tidak ada target produksi di bulan puasa untuk sus pizza. Atau misalkan di bulan-bulan lain juga nggak mau jualan sus pizza, ya juga nggak apa-apa, ya tinggal dinolin aja gitu ya. Nah, berarti dari sini sisanya, ini kan berarti belum 100% ya. Kalau misalkan kita buat totalnya di sini, ini masih 83% nih, berarti harus ada yang menggantikan. Karena kita nggak jualan sus pizza, berarti harus ada yang menggantikan. Oke, karena ini mau jualan di bulan Ramadan, berarti kan kue kering sama kue farmer cake sama chiffon ini masih masuk lah kalau dijual. Berarti berapa ya? 20% ya? Berarti masing-masing 20% ya? Masing-masing 20%. Nah, udah 100% nih, berarti untuk mencapai target tadi di langkah 5 ya, target di langkah 5, kan kita pengen dapat untung 3 juta per bulan, bisa bayar gaji pemilik, bisa gaji bayar pegawai yang nemenin kita, bisa keliling-keliling transportasi, bisa juga bayar promosi. Nah, ternyata kita perlu ya omset sejumlah 11.800.000 ini. Nah, datangnya dari 5 produk ini gitu. Makanya proporsinya 100% dibagi 5 gitu kira-kira. Kalau misalkan begitu, akhirnya ketahuan dari 11.800.000 ini target penjualannya dari 5 produk dan masing-masing rata, maka ketahuan nih target pendapatannya berapa sih masing-masing produk gitu ya. Nah, sekali lagi ini hanya perencanaan ya, teman-teman, mungkin nanti di kondisi di prakteknya mungkin akan beda-beda karena ya mungkin ada yang lebih laku, ada yang kurang laku, ada yang laku banget gitu ya. Tapi intinya seenggaknya kita jadi tahu tuh ternyata untuk mendapatkan 11 sekian ini ya, 11 sekian per bulan,
maka kita butuh jual 89 packs toples pump cheese. Pump cheese itu yang mana sih? Pump cheese itu yang ini. Pump cheese itu yang ini ya. Dan juga kita perlu jualan 83 toples tamprint. Tamprint itu yang mana ya? Yang ini. Nah, begitu juga seterusnya untuk nastar, marmer, sama chiffon cake. Nah, kemudian harus berapa resep yang diproduksi untuk memenuhi target penjualan si pump cheese. Ternyata kalau jualnya 89 toples, kita bikinnya 98 resep. Nah, kira-kira gitu. Nah, kalau sampai sini berarti kan sudah jadi jelas ya, sudah jadi jelas sebenarnya berapa banyak sih yang harus kita jual untuk mendapatkan omset segini, dan berapa banyak resep yang harus kita produksi untuk mendapatkan segini ini tadi, untuk untung, untuk gaji, dan seterusnya. Nah, kalau dirasa misalkan, ini kegedean mas, ini nggak mungkin nih buat saya, apalagi saya baru mulai, ya udah, misalkan mungkin nggak perlu ada gaji dulu misalkan. Jadi kan targetnya jadi turun, target omsetnya jadi turun tuh, berarti nanti target resepnya juga otomatis jadi turun. Nah, makanya yang tadi kami sebutkan, sebaiknya yang diganti yang warna merah aja, yang warna hitam jangan diotak-atik ya, jangan diotak-atik. Kemudian misalkan yang produksi saya dulu aja sendirilah, nggak perlu sama bantuan yang mana-mana gitu misalkan. Oh ternyata target resepnya 61 resep nih per bulan untuk pump cheese aja loh, belum sama yang lain-lain. Tapi katakanlah kalau misalkan memang mau single fighter banget ya, mau sendiri banget, berarti sebulan kan 30 hari. Kalau untuk resepnya targetnya 61 resep, berarti sehari bikinnya minimal 2 resep, gitulah kira-kira. Dan dijual sekaligus juga dengan 55. Wah, kayaknya nggak mungkin nih. Tangan saya cuma 2. Ya, makanya rekrutlah yang bantu-bantu misalkan seperti itu. Kira-kira demikian ya, teman-teman ya. Di sini yang bisa saya jelaskan seputar kalkulator biaya resep. Nah, tapi selanjutnya pertanyaannya, kalau misalkan memang sudah punya target penjualan segini, kemudian gimana cara jualnya gitu ya, cara jualnya. Nah, di sini saya coba tawarkan ya ke teman-teman untuk mengikuti program belajar gratis WhatsApp copy paste ini. Jadi beneran setinggal copy paste itu. Jadi nanti contohnya seperti ini, ada template-nya, tinggal diganti aja nih. Misalkan ini adalah sesi bagaimana kita bikin penasaran terhadap produk kita ya. Nah, template-nya seperti ini. Nah, ini juga kadang-kadang ditanya nih sama beberapa kelas, pengguna kelas Lokaloka ya, peserta kelas Lokaloka, saya mau jualan, bisa nggak dibikinin kalimat penjualannya? Nah, makanya ini sekaligus saya minta waktu sedikit untuk menjelaskannya. Nah, dengan template yang seperti ini tinggal diganti-ganti aja yang di dalam tanda kurung ya. Contohnya seperti ini, misalkan pengen jualan pizza ya. Tadi kan produknya adalah sus pizza, berarti kita jualannya pizza. Nah, tinggal diganti aja nih, hal yang membuat target pasar mengangguk setuju. Pengen lebih konsisten makan sehat, tanda tanya. Kemudian setuju 2, apa nih? Pengen makan enak lebih sehat tanpa terigu, tanda tanya, dan seterusnya ya, tinggal diganti. Maka kalimat-kalimat di sini akan mengarahkan si pembacanya untuk balas pesan ini dengan mau coba pizza Lokaloka misalkan. Ini contohnya ya, namanya ya, contohnya nama pizza Lokaloka. Silakan nanti diganti sendiri ya, karena di sini sudah ada ini nama produknya, tinggal diganti aja. Nah, udah nih. Jadi siapa lagi nih yang mau pizza gluten free yang empuk dan lembut? Nah, udah jadi nih kalimat promosinya, tinggal di-share ke berbagai kenalan kita di grup ataupun di tempat-tempat lain ya, yang bisa dengan WhatsApp ya, contohnya dengan WhatsApp. Jadi gratis aja nih, maksudnya nggak perlu bayar-bayar iklan misalkan ya, nggak bisa bayar-bayar iklan influencer, nggak perlu bayar-bayar iklan apa tuh paid promote misalkan gitu. Tapi kalau maupun iya, ya kan sudah kami sediakan ini ya nih, biaya promosi di sini, biaya promosi di mana ya tadi ya, di sini. Nah, biaya promosi 200.000 per minggu misalkan seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan yang versi gratis ada seperti ini. Nah, ini jadi cuma salah satu pembelajaran aja, karena nanti teman-teman akan belajar 6 ya, ada 4 template, bagaimana membuat calon pembeli di WA penasaran, kemudian bagaimana bikin kontak WA ke blood transfer, bagaimana bikin yang sudah daftar ke blood transfer, mirip-mirip ya, kemudian bagaimana cara menjawab keberatan calon pembeli di WhatsApp, bagaimana menggunakan teknik persuasi dalam penjualan supaya penjualannya meningkat, bagaimana teknik jualan produk mahal, apalagi produk kita produk gluten free. Nah, ini bisa di download ya, bisa dipelajari di link ini ya, wilago.com/WCP1. Teman-teman boleh
daftar sekarang ya sambil mengikuti Zoominar ini, silahkan daftar melalui wilaga.com/WCP1. Jadi teman-teman akan belajar ini dalam 1, 2, 3, 4 ini, poin 1, 2, 3, 4 ini akan template seperti ini ya, template seperti ini. Oke. Nah, itu adalah sesi pertama ya, sesi pertama dari Zoominar kita hari ini yang aslinya cuma 15 menit tapi entah kenapa jadi panjang. Mungkin karena banyak yang tadi perlu disampaikan ya teman-teman ya, terutama di bagian ini tadi bagaimana proses download ya dari masuk lupa password sampai masuk lagi sampai bisa mengakses si sheet ini ya, si sheet ini kemudian di copy, kemudian diutak-atik sesuai kebutuhan sampai akhirnya kita tahu berapa target penjualannya untuk mencapai hasil yang kita inginkan, dan kemudian juga bagaimana tadi template-nya untuk penjualan bisa teman-teman unduh di sini ya, bisa download di sini, nanti akan dikirimkan via email supaya nggak gampang hilang. Oke, itu mungkin dari sesi pertama Zoominar siang hari ini, teman-teman. Silahkan boleh mulai dicatat pertanyaannya. Kalau mau ditulis di bagian di kolom chat juga boleh pertanyaan seputar yang bab 1 ini. Sambil kita, kalau ada teman-teman yang mau bertanya ke Mbak Marina terkait resep ya, silahkan kalau mau untuk bertanya seputar resep ya. Kalau yang sekarang ini kita masuk ke sesi yang kedua, sesi yang resep. Tapi untuk itu mungkin saya undang Mbak Marina untuk bicara bagaimana update resep ya yang di kelas Lokaloka. Silakan Mbak Marina. Halo. Iya, halo, selamat sore semuanya. Suara saya terdengar ya? Iya, terdengar. Oke, jadi sebenarnya udah jam 3 lewat, tapi nggak apa-apa gitu ya. Jadi, perkenalkan, nama saya Marina. Jadi, apa namanya, kita yang coba, saya dan tim di sini yang membuat kreasi berbagai macam resep lokal-lokal kayak gitu. Nah, awalnya kita memang hanya gluten free saja, tapi terus banyak permintaan untuk mengganti jenis-jenis bahan dengan pilihan yang lain, seperti mengganti gula pasir dengan gula singkong atau dengan gula sorghum, kemudian juga mengganti lemak yang diperlukan gitu kan, sehingga beberapa resep juga udah ada yang kita apa namanya perbaharui ya dengan apa namanya bahan-bahan yang teman-teman harapkan gitu. Jadi di sini boleh kalau misalnya ada yang pengen nanya tentang gimana selama ini yang udah ikut kelas ini, oh masih ada pertanyaan di sebelah sini, boleh ya, boleh di apa via apa namanya raise hand atau tulis di kolom chat gitu. Jadi pertanyaan yang sekarang boleh, pertanyaan resep boleh, pertanyaan HPP boleh ya, gitu ya, gitu. Iya, ini mungkin sambil ada ini ya, sambil ada udah ada pertanyaan yang masuk dari Kak Tuti Indah. Jadi langsung aja ya, Mbak ya. Ini semua sudah ada yang dikirimin ya. Jadi boleh tolong Kak Tuti Indah saya belum paham ya apa pertanyaannya. Ini semua sudah ada yang dikirimin ya. Jadi saya belum terlalu paham apa pertanyaannya. Jadi mohon diulang pertanyaannya, boleh di chat ya. Kemudian tabel HPP sudah ready summary-nya ya Kak. Jadi tinggal ganti angka warna merah, betul. Iya betul. Jadi tinggal ganti aja yang warna merah di sini. Yang warna merah di sini udah tinggal diganti aja karena yang di sini di nama bahan dan kebutuhan resep ini sudah kita sesuaikan dengan apa yang ada kakak-kakak dapatkan di kelas ya. Ini kan ada bahan nih 130 gram lokal-lokal, itu sudah sesuai dengan yang ada di sini. Terus ikutan kelas lokal-lokal kan ada biaya, perhitungannya untuk bayar kelas masuk kemana? Masuknya boleh ditambah ke biaya tetap di sini misalkan. Misalkan di sini ya kita tambah ya. Tadi kan yang kita ganti meja nih, kita ganti misalkan belajar kelas lokal-lokal 1, misalkan harganya 299 misalkan ya 1. Ini kan apa namanya, ini nggak ada ya, nggak ada ininya, tapi bisa juga misalkan 10 tahun misalkan berlakunya, karena kan kita lifetime ya, teman-teman bisa akses terusnya, jadi lifetime, jadi bisa lebih murah nih biaya depresiasinya gitu. Kemudian iya tadi untuk linknya ya, untuk link WhatsApp itu udah saya tuliskan kembali itu di kolom chat,
Tapi kok belum bentuk link ya? Sebentar ya. Nah, ini dia. Mana ya? Nah, itu ya sudah ada di kolom komentar untuk tadi tuh template jualan di WhatsApp gratisan. Bisa offline nggak? Ya, Mbak. Gimana, Mbak Ina? Bisa online nggak? Bisa offline nggak ya? Offline, habis Lebaran bisa kali ya kita atur. Kalau misalnya mau offline habis Lebaran bisa, gitu. Sebenarnya sih kita emang pengen sih ada kelas offline karena di sini juga ada fasilitasnya lengkap ya di tempat kita. Karena awalnya kita itu basicnya adalah pelatihannya offline, gitu ya. Bisa sampai 20 orang lebih. Nah, cuman karena kemarin pandemi kita bikinnya online, kemudian kita offline lagi sih sudah mulai di tahun kemarin, tapi rombongan gitu ya. Jadi daerah ini request nih pengen pelatihan tentang apa ke kita gitu. Jadi kalau kita yang buka pendaftaran offline tuh belum lagi. Harapan kita juga pengen offline ya. Kemudian pengemosi yang dipakai di campuran tepung loka-loka, iya. Penstabil nabatinya kita menggunakan santan gam yang sudah tersertifikasi halal dan persentasenya itu hanya sedikit ya, hanya 0,5%. Jadi membantu untuk memberikan tekstur aja gitu. Kemudian gula pasir apakah bisa full diganti pemanis lainnya, misalnya palm sugar dan lain-lain. Nah, ini tergantung kita mau bikin apa. Ya, tergantung mau bikin apa. Misal, kalau misalnya kita mau bikin marmer cake nih, gula pasirnya mau diganti pakai gula palem, itu nanti better nggak usah bikin motif marmernya gitu ya, karena nanti kan hasil cake-nya akan berwarna lebih coklat gelap gitu. Dan rasanya juga pasti berubah, sehingga mungkin bisa diganti pakai gula singkong gitu ya. Kalau misalnya kita mau membuat brownies diganti palm sugar semua bisa, mau bikin cookies diganti palm sugar semua juga bisa. Tergantung makanya tadi mau dibikin apa ya. Tapi untuk tekstur antara gula pasir dengan gula palem itu tidak terlalu berbeda jauh. Yang pengaruh banget itu adalah warna olahannya sama rasanya gitu ya. Rasanya pasti beda. Kalau saya kasih gambaran tuh kalau cake dengan gula pasir rasanya semacam ori gitu ya. Kalau ini kan gula palem tuh ada rasa-rasa yang khasnya. Nah, pasti akan berasa itu juga. Nah, perlu dipikirkan cocok nggak nanti kue saya kalau diganti semuanya dengan gula palem kayak gitu. Ya. Terus untuk bahan yang mentega butter yang dicairkan bisa diganti dengan VCO, bisa. Bisa banget. Susu bubuk diganti dengan tepung almond bubuk, bisa. Jadi susu bubuk itu sebenarnya dia membantu memberikan warna dan memberikan keempukan gitu ya, memberikan tekstur lebih empuk, kemudian memberikan aroma sama warna. Kenapa? Karena kan susu bubuk itu kan dia protein tuh, ketika dipanaskan dia nanti akan dia akan terdenaturasi gitu ya, protein, jadi dia akan memberikan warna yang lebih coklat, kemudian aroma, tapi itu hanya sedikit aja. Jadi kalau misalnya emang pengen skip aja itu nggak apa-apa. Itu diganti almond bubuk boleh, diganti santan bubuk boleh, diganti creamer bubuk boleh. Gitu ya, susu bubuk itu sebenarnya dia arahnya ke situ, memberikan tambahan aroma sama warna kecoklatan. Apa tuh lakanto, monk fruit sebagai pengganti gula. Saya belum pernah tuh pakai lakanto, baru juga dengar ya Mbak Erlin ini itu ya. Saya belum pernah tuh nyoba tuh pakai lakanto. Kalau misalnya dia memang bisa untuk menggantikan gula dipakai ya silahkan diganti, bisa gitu ya. Selama ini gula-gula yang kita pakai adalah gula pasir, gula palem, gula aren ya, gula kelapa, gula sorghum, sama gula singkong, sama stevia kalau untuk pemanis alaminya ya. Kemudian santan gam bisa diganti di resep roti tawar, bisa. Kalau santan gam mau diganti pakai psyllium khas itu bisa, cuman tetap pakai glukomanan ya, karena santan gam sama glukomanan ini dia bersinergi nih kerjanya untuk membentuk tekstur roti yang baik gitu. Kalau hanya santan gam saja, ketika rotinya diiris tuh akan beremah-remah banget gitu. Kalau untuk glukomanan aja, hasil tekstur rotinya juga nggak terlalu bagus. Nah, perpaduan yang tepat adalah santan gam dan glukomanan itu. Kalau santan gam diganti psyllium khas itu juga bisa. Cuman karena saya belum pernah pakai psyllium khas itu, saya kurang paham berapa banyak ya untuk menggantinya. Gitu, menggantinya misalnya kalau santan gam saya pakai 2,5 gram, psyllium khasnya berapa? Nah, itu bisa dicoba dulu mulai dari 2,5 gram juga dulu ya, dengan takaran yang sama ya, mungkin gitu. Karena belum pernah coba.
gitu ya, karena banyak yang khawatir kayak santan gam ini aman apa enggak gitu ya. Kalau misalnya dia itu tidak punya apa namanya intoleransi terhadap santan gam gitu, itu sebenarnya nggak masalah. Jadi hanya sedikit sekali orang-orang itu yang dia bermasalah dengan santan gam di pencernaannya, memancing diare gitu kali ya, masalah pencernaannya. Cuma itu sedikit banget dan kita pakainya juga sedikit sehingga itu tidak terlalu bermasalah banget gitu. Tapi kalau emang benar-benar sensitif banget karena asal kesehatan, boleh coba diganti tadi ya dengan psilim khas. Kalau glukomanan itu benar-benar diekstrak dari umbi porang. Jadi dari porang segar dibikin dulu tepung umbi porangnya. Dari tepung umbi porangnya itu diambil lagi tuh glukomanannya. Itu persentasenya hanya 10% dari umbi segar. Jadi hanya sedikit banget. Gitu ya, itu saling mendukung, saling sinergi. Terutama untuk membuat mie juga sama tuh, membuat mie glukomanan dengan santan gam itu juga mereka berteman baik ya, membantu membuat tekstur mie itu dia cukup panjang dan tidak mudah patah. Walaupun tingkat lenturnya tetap di bawah mie terigu yang pakai gluten, tapi at least dia benar-benar nggak terlalu mudah patah banget gitu ya, bisa dipertahankanlah elastisitasnya. Pertanyaan lanjutan dari atasnya dulu ya, sudah pernah pakai stevia sebagai pengganti gula? Iya, kita bikin untuk di cookies sama di bolu gulung. Untuk yang resep bolu gulung nih, ketika gulanya kita ganti stevia, itu cake-nya benar-benar nggak bisa digulung ya, karena dia akan kempis banget adonannya. Si gula dikocok dengan peran gula itu membantu membuat adonan itu memiliki tekstur rongga udara sehingga dia mengembang gitu ya, jadi dia empuk kan gitu, empuk dan berongga. Nah, ketika gula itu diganti dengan gula singkong, tekstur adonan itu jadi lebih cair, benar-benar cair banget. Nah, itu kita perlu ekstra hati-hati ketika menambahkan bahan keringnya supaya adonannya nggak ambles gitu. Kalau untuk gula palem sama gula kelapa, gula sorghum tuh nggak terlalu pengaruh ke tekstur tuh nggak terlalu pengaruh, tapi pengaruhnya ke warna sama ke aroma tadi gitu. Kalau misalnya kayak stevia, itu dia adalah pemanis alami. Kalau benar-benar nggak boleh gula sama sekali, saya rekomendasikannya pakai stevia. Kenapa? Karena dia bukan pemanis buatan. Kalau pemanis buatan yang seperti merek apalah Tropicana Slim kah atau Diabetes Solkah yang bukan stevia ya, itu kan dia aspartam, asesulfam, itu adalah pemanis buatan. Yang meskipun kalau kita konsumsi dalam jumlah yang sesuai dengan takaran di kemasan itu sebenarnya masih aman, nggak apa-apa, tapi better pemanis alami lah ya, stevia dia diekstrak dari daun stevia. Ketika tadi kita bikin cake pakai stevia itu teksturnya langsung ambles banget teman-teman, jadi nggak akan bisa digulung. Jadi cake yang saya pakai stevia itu saya bikinnya di cup muffin aja gitu, karena dia emang ambles banget, kurang terlalu bagus lah kalau kita pengen cake yang tinggi pakai loyang gitu, bagusnya di cup aja. Biar karena dia susah pengembangnya itu nggak bisa terbentuk pengembangannya gitu ya. Rongga udaranya tuh nggak terbentuk kalau pakai stevia. Kemudian glukomanan itu memang nggak dijual di toko bahan kue ya. Harus beli online gitu. Saya juga ada tuh linknya teman-teman ya di website ya. Saya juga belinya online ke penyedia tersebut gitu. Glukomanan berarti tidak bisa diganti, iya. Kalau enggak ya berarti di skip gitu. Jadi sebenarnya roti tawar pakai santan gam aja nih, atau santan gam yang mau diganti pakai psilim khas aja nih bisa jadi, tapi tadi dia akan lebih beremah-remah gitu. Awal-awal saya pakai memang hanya santan gam aja. Kemudian ketika saya sudah mengenal ada glukomanan gitu ya, porang itu mulai rame dibicarakan gitu, karena dia menjadi komoditas ekspor terutama ke Jepang kan. Jadi shirataki itu kan semua dari porang ya. Jadi umbi porang yang kita ekspor, kita impor lagi dalam bentuk beras shirataki, kan lucu. Nah, saya baru kenal tuh glukomanan gitu kan. Kemudian kita coba-coba, oh ya ternyata memberikan tekstur lebih baik. Gitu. Pertanyaan lanjutan, butter mana ya? Boleh di-up lagi kali. Ini ya, butter dicairkan diganti VCO, ukurannya sama ya, ukurannya sama. Rasa akan berbeda juga tekstur. Iya. Jadi terutama aroma. Cake yang menggunakan butter itu akan lebih lembab, lebih lembut, dan aromanya lebih keluar. Kalau cake yang menggunakan minyak kelapa kah, minyak sawit kah, VCO kah, gitu, minyak-minyak yang lain, itu teksturnya cenderung agak kering sedikit, gitu ya, meskipun tetap lembab juga, tapi lebih agak kering.
kemudian dia itu apa namanya, kuenya aromanya lebih ringan ya, teksturnya juga lebih ringan gitu. Tapi untuk ukuran sama ya. Yang kemarin saya posting di Telegram itu kita bikin marmer cake nggak pakai butter. Karena kan kalau kita tahu marmer cake resep aslinya itu kan dia menggunakan butter atau campuran dengan margarin dalam jumlah yang banyak banget gitu ya. Mendominasi lah kalau marmer cake itu kan cake yang tinggi banget kalorinya. Nah, kita coba ganti dengan minyak kelapa. Teksturnya dia agak lebih ringan dibanding yang pakai butter, kemudian juga tidak beraroma ya, dan agak lebih kering gitu. Jadi nggak terlalu empuk dan lembut seperti kalau pakai butter. Itu ada lagi. Untuk resep martabak skip ragi, wah nggak bisa Mbak. Jadi kalau untuk martabak ini pengembangnya 2, double ya. Ragi sama baking powder gitu ya. Ragi sama baking powder. Kalau misalnya di skip nanti dia tidak akan bersarang, martabaknya jadi bantet. Better kalau nggak gitu bikin aja pancake gitu ya, bikin pancake kah, bikin dorayaki kah, atau bikin taiyaki gitu ya. Nah, itu nggak apa-apa tuh, nggak perlu pakai ragi. Tapi kalau martabak nggak pakai ragi itu untuk yang gluten free ya akan berat, ya akan susah banget bersarangnya gitu. Nah, kemudian dari Mbak Asri, kalau mau pakai tepung lokal-lokal membuat cake atau cookies dari resep asli yang penggunaannya terigu. Nah, bagaimana cara penggunaan tepung lokal-lokal gitu. Jadi, si tepung lokal ini, si tepung lokal-lokal yang bukan pakai terigu ya, ini kan tepung beras, tepung mokaf, tepung sagu, dan maizena ini campurannya. Nah, dia itu lebih menyerap air, lebih menyerap cairan lah gitu. Jadi, penggunaannya itu biasanya lebih sedikit. Karena kalau penggunaannya sama atau berlebih khususnya untuk cake, nanti dia cake-nya lebih padat. Tapi ini juga nggak apa namanya, bukan rumus yang pasti nih gitu, karena tergantung teman-teman punya resep juga gitu. Jadi sebenarnya bisa aja teman-teman punya resep yang dari terigu, kemudian pengen di-replace tepungnya dengan menggunakan lokal-lokal. Nah, saran saya, misalnya tepung yang dibutuhin 100 gram, nah pakai dulu tuh 70 gram, ya. Kayak gimana? Oke, kurang, tambahin lagi per 10 gram, sampai kalau emang ternyata teksturnya kayaknya kurang, sampai sama dengan terigunya. Sama dengan resep terigu, itu kalau cake. Kalau cookies, itu bisa lebih banyak penggunaannya. Gitu. Tapi kalau cake karena dia cenderung lebih banyak cairan ya dibanding cookies, jadi penggunaan tepungnya lebih sedikit atau sama. Kalau cookies penggunaannya bisa lebih sedikit, bisa sama, bisa lebih, gitu ya. Kalau buat martabak bisa diganti VCO, butternya rasanya tidak berubah, nggak terlalu berubah ya. Aroma sih paling ya, kan kalau aroma mentega itu aroma butter enak banget tuh di martabak ya. Cuma boleh kok diganti ya, nggak apa-apa. Oke, udah dijawab semua ya. Ada lagi? Ada sih rekamannya ya, ini kita record ya. Nanti bisa kali ya di-share ya, Mas Wilaga ya. Ya, habis ini insya Allah akan itu lagi ya, dikirim ke WhatsApp mungkin ya, link rekamannya. Juga nanti soal link yang ini, yang tadi mungkin masih ada pertanyaan. Jadi kalau tadi mungkin ada yang salah kliknya, ini bisa nanti juga saya lampirkan untuk pendaftarannya di sana. Kemudian itu mungkin dari sisi itu ya, pertanyaan tentang resep. Kalau untuk dari kalkulator biaya resepnya ada yang ingin diperjelas lagi, teman-teman? Ini nggak ada ya, mungkin ya. Jadi sudah clear semua, mudah-mudahan. Tapi kami juga tidak menutup ya, kalau misalkan nanti teman-teman sepanjang coba resep maupun coba kalkulatornya ini nanti ada pertanyaan ya, ini kira-kira bisa nggak kalau begini, bisa nggak kalau begitu, itu silahkan saja. Silahkan dimanfaatkan kolom Telegram maupun chat WhatsApp ya, chat WhatsApp. Kemudian terakhir dari kami sebelum ditutup, jadi karena ini memang kita akan menghadapi ya, akan bertemu dengan bulan Ramadan, dan di sana akan ada peluang untuk menjual kue kering ataupun kue basah ataupun street food ya untuk takjil. Jadi kami memang mau coba launch ya beberapa produk seputar itu. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin belajar
tadi kan ada pertanyaan tuh kalau misalkan belajar di Lokaloka pembeliannya dimasukkan ke mana, ke biaya tetap. Dan sekarang kami akan membuka kelas lebaran dan kelas takjil ya. Bedanya kalau kelas lebaran itu adalah gabungan antara kelas kue gluten free 1 dan kelas kue gluten free 2. Ini udah kue lebaran banget isinya. Yang teman-teman belum pernah coba beli kelas 1 kue 1 maupun kue 2, ini adalah kesempatan termurahnya di hari ini dan besok ya. Karena sebelum kita launching ke luar, kita pengen juga memberikan sesuatu ke teman-teman alumni nih atau peserta. Sedangkan untuk kelas takjil ini ada kelas street food dan e-book ya, e-book 30 hari Ramadan lebih sehat tanpa terigu. Isinya ini e-booknya. Jadi kalau ditanya berapa harganya, maka kalau misalkan dulu kalau beli kelas street food dan e-book ini totalnya 318. Ini besok setelah tanggal 8 kita akan jual 250.000, tapi untuk yang peserta kelas Lokaloka sebelumnya hanya cukup 230.000 saja. Untuk kelas kue lebaran gluten free kalau 2 ya, misalkan satunya kan 245.000, berarti kalau 2 490. Untuk periode menghadapi Ramadan 2023 ini hanya 325 saja. Tapi khusus untuk teman-teman yang hadir ini bisa 299.000 saja. Dan promo ini berakhir besok tanggal 7 Maret dan yang mau boleh chat ya ke WhatsApp Lokaloka misalkan mau promo takjil atau mau promo kue lebaran 23. Nah, nanti insya Allah akan dibantu ya melalui chat tersebut. Kalau misalkan nanti teman-teman ada yang nanya, saya udah beli kelas kue 2, terus mau nambah kelas kue 1, harganya gimana gitu. Nanti kita bisa info-info lebih lanjut di chat WhatsApp ya, chat WhatsApp. Oke, kira-kira itu mungkin yang bisa kita sampaikan ya pada sesi Zoominar bonus kelas Baking Lokaloka ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Kalau misalkan ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan sekali lagi nanti rekamannya insya Allah akan dibagikan. Saya tutup. Sampai jumpa pada Zoominar yang lain. Kalau misalkan nanti teman-teman memang cocok dengan konsep ini ya, Q&A ini secara langsung. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.